Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lolita Dewi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang cause and effect. Apa itu cause and effect? Cause adalah sebab dan efek adalah akibat. Jadi kalau cause ini adalah seseorang, peristiwa, kondisi atau tindakan yang memicu sesuatu terjadi. Sedangkan efek adalah dampak hasil atau perubahan yang dihasilkan ketika sesuatu dilakukan atau terjadi. Misalnya kayak kamu begadang menonton film, terus alhasil tuh kamu telat ke sekolahnya, dan dari contoh tersebut tuh yang termasuk cause atau sebab itu begadang menonton film, sedangkan efeknya itu kalian terlambat ke sekolah. Oke, apa sih fungsi kesan efek ini? Jadi fungsi utama materi kesan efek ini adalah membantu teman-teman semua agar lebih mudah saat menuliskan esai mengapa sesuatu bisa terjadi. Nah, kesan efek sendiri tuh lebih sering digunakan tulisan esai atau teks eksplanasi. Misalnya kayak mengapa gempa bisa terjadi, terus bagaimana hujan asam bisa terbentuk dan sebagainya. Nah, kalimat kesan efek ini akan memudahkan pembaca dalam memahami apa yang teman-teman tuh sampaikan dalam bentuk tulisan tersebut, karena setiap kalimat itu udah disusun secara terstruktur dan jelas, dan gak hanya dalam tulisan aja, teman-teman juga bisa menggunakan kesan efek ini dalam percakapan sehari-hari. Terus selanjutnya itu ada pola kalimat kesan efek. Jadi di pola kalimatnya ini tuh ada because, since, as, terus ada due to, because of, cause, lead to, result in, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Terus selanjutnya ada contoh kalimatnya. Yang pertama tuh ada because she studies hard, she passed the exam with flying colors. Dan yang kedua ada the meeting was cancelled since the manager was sick. Nah, di sini the meeting was cancelled itu adalah akibatnya teman-teman, efeknya. Nah, the manager was sick ini adalah cause-nya, dan sedangkan since di sini adalah signal word-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke rumus cause and effect. Yang pertama tuh ada kalimat cause and effect plus noun. Oke, pada kalimat cause and effect yang diikuti noun atau kata benda ini, klausa yang menyatakan cause diletakkan setelah signal word. Nah, untuk contoh kalimatnya itu ada due to Dimas laziness, he did not pass the math test. Akibat kemalasan Dimas, dia nggak lulus matematika. Nah, pada kalimat tersebut tuh due to adalah signal word, terus kemalasan Dimas adalah cause atau sebab, dan tidak lulus matematika adalah efek atau akibat. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, pada kalimat cause and effect yang diikuti noun, signal word-nya tidak selalu berada di awal kalimat. Bisa saja signal word-nya itu diletakkan di tengah, tapi tetap dilakukan sebelum cause. Dan yang kedua itu ada kalimat cause and effect plus verb atau kata kerja. Nah, pada kalimat cause and effect yang diikuti oleh verb ini juga sama, di mana signal word bisa diletakkan di awal maupun tengah kalimat, tapi tetap diletakkan sebelum cause. Contoh dari kalimatnya adalah Maria didn't follow the recipe correctly, so the cake did not come out as expected. Maria tuh nggak mengetahui resepnya dengan benar, jadi kuenya itu nggak seperti yang diharap. Nah, teman-teman, selain rumus, saya juga akan membagikan tips menulis kesan efek. Kalian tuh bisa mengikuti tips ini kalau misalkan kalian akan menulis yang lebih panjang kayak esai atau paragraf. Jadi agar lebih mudah, saya akan mengasih tips ini. Yang pertama itu, teman-teman bisa mengumpulkan informasi dan menganalisis topik yang akan ditulis. Dan kedua, menetapkan tesis. Ketiga itu menentukan pokok-pokok utama. Jadi teman-teman itu bisa menentukan pokok-pokok utama yang akan dibahas dalam body paragraf atau isi.
Terus yang keempat, menyusun draft esai. Yang kelima, review draft esai. Jadi draft pertama tuh biasanya masih berbentuk mentahan ya teman-teman. Jadi sehingga teman-teman tuh perlu mereview draft tersebut dan merevisinya. Terus teman-teman bisa menanyakan pertanyaan ini kepada diri sendiri. Apakah sudut pandang yang disajikan jelas? Apakah contoh untuk menunjukkan suatu peristiwa menyebabkan peristiwa yang lain sudah jelas? Apakah transisi pada setiap kalimat sudah jelas dan informatif? Nah, yang terakhir ada menulis draft terakhir. Nah, setelah melakukan revisi, sekarang teman-teman tuh tinggal menulis draft terakhir dan disempurnakan lagi. Nah, pada bagian ini, teman-teman juga bisa menuliskan kesimpulan dari esai teman-teman. Pastikan tuh kesimpulannya ditulis dengan jelas, langsung ke intinya, dan relevan supaya yang baca tuh nggak pusing saat membacanya ya, teman-teman. Oke, saya kira cukup sampai di sini saja penjelasan saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.